selamat sore untuk teman-teman di luar sana yang sedang melihat secara online maupun mendengarkan lewat Spotify. Ya, welcome back to our podcast from National Hospital Surabaya, yaitu episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Nah, untuk kali ini, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah syuting episode, Dok. Jadi ini info aja. Ini yang pertama kalinya bener-bener di sore hari. Setelah sebelumnya tidak di sore hari. Nah, ini untuk pertama kalinya kita beneran di sore hari, ya di tengah-tengah bulan puasa. Nah, sore hari ini sudah hadir bersama saya di sini, yaitu Dr. Irwan Christian, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Jadi ini sudah bukan bedah saja ya, Dok, sudah subspesialis bedah digestif. Betul. Ya, jadi untuk sore hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bedah laparoskopi, atau mungkin yang termasuk dalam kategori minimal invasif. Ya, bedah minimal invasif. Ini agak takut istilahnya salah. Jadi harus dikonfirmasi ke dokternya. Nah, saya panggil Dokter Iwan, boleh? Boleh, silakan, santai aja. Panggil nama juga boleh kalau berani. Waduh, tidak, kalau itu tidak berani kalau itu. Ya, jadi Dokter Iwan sebelumnya, untuk mungkin juga untuk teman-teman yang belum tahu ya, sebenarnya bedah laparoskopi itu apa sih, Dok? Baik. Jadi laparoskop itu terdiri dari dua kata, laparo dan skop. Laparo itu artinya rongga perut, skop itu artinya alat untuk melihat ke dalam. Jadi skop itu seperti kamera lah. Oke. Kalau Anda mengenal mungkin endoskop ya. Ya. Endoskop, endo itu di dalam, skop itu alat melihat kamera. Jadi untuk melihat alat yang dipakai untuk melihat ke dalam, namanya endoskop. Kalau laparoskop itu namanya untuk melihat ke dalam rongga perut. Jadi sebetulnya bedah laparoskopi itu adalah suatu teknik operasi untuk melakukan operasi apa saja yang organ di dalam perut dengan menggunakan teknologi kamera. Jadi di mana kita sebagai dokter tidak lagi melihat dengan mata kita secara langsung. Artinya seperti dulu kan rongga perut dibuka, tangannya dokter masuk ke dalam rongga perut dan mata kita melihat langsung apa yang harus kita kerjakan. Dengan bedah laparoskopi tidak lagi demikian, rongga perut tidak dibuka secara lebar, tapi dimasukkan alat yang namanya laparoskop itu ke dalam rongga perut, dan kita mengerjakan operasi dengan bantuan alat-alat laparoskopi itu. Jadi rongga perutnya hanya dimasukkan, diberi sayatan kecil-kecil untuk memasukkan alat-alat itu. Alat untuk memotong, menjahit, menyambung usus, tentu saja kamera tadi yang namanya laparoskop tadi itu. Jadi untuk bedah laparoskop ini istilahnya kalau kita mungkin orang yang awam, mengurangi menyeramkannya operasi rongga perut terutama ya. Betul. Jadi mungkin kalau yang ada di luar sana yang seharusnya menjalani operasi di rongga perut, terus sebelumnya takut karena harus ada bekas luka yang besar mungkin, atau bagaimana, itu sekarang sudah ada solusinya, yaitu bedah laparoskopi ini. Betul sekali. Untuk penggunaannya, Dok, atau implementasinya istilahnya, bahasa kerennya, itu bisa untuk operasi apa saja sih, Dok, untuk metode laparoskopi ini? Jadi asal mulanya bedah laparoskopi yang sekarang berkembang menjadi minimal invasif itu dimulai oleh seorang ahli kandungan sebetulnya. Iya, jadi alat laparoskopi ini digunakan oleh ahli kandungan. Waktu itu tahun 80-an dari Jerman, mereka menggunakan alatnya untuk melihat penyakit-penyakit kandungan ya di indung telur gitu kan. Tapi dipopulerkan oleh seorang ahli bedah umum dari Jerman untuk mengangkat batu empedu, kantong empedu jadi. Jadi kasus pertama adalah operasi untuk kandungan orang Opskin. Justru Opskin dulu baru kemudian seorang ahli bedah umum melihat loh, alat ini bisa dipakai untuk operasi di dalam perut untuk organ lain lah. Oleh dokter ini dipakai untuk mengangkat kantong empedu dalam kasus batu empedu. Sejak itulah menjadi populer. Kemudian dalam perkembangannya alat ini dipakai untuk operasi apa saja sebetulnya. Dari yang mulai gampang seperti kasus di bidang saya adalah operasi misalnya mengangkat kantong dan batu empedu, usus buntu, appendix, sekarang hampir seluruhnya diangkat dengan cara ini. Kemudian hernia, hampir seluruhnya di cara ini. Itu yang kasus yang ringan-ringan. Kasus yang lebih lanjut atau advance, kita juga menggunakan operasi ini untuk
operasi kanker misalnya, kanker usus besar misalnya yang sekarang banyak ya, kita sudah menggunakan itu. Jauh lagi untuk kasus yang jauh lebih susah misalnya operasi kanker hati, operasi lambung, operasi pankreas. Yang sekarang yang paling populer di Amerika adalah operasi untuk morbid obesity, orang yang gemuk-gemuk, super gemuk itu ingin kurus. Nah itu sekarang menggunakan operasi dengan laparoskopik ya, yang metodenya macam-macam, ada lambungnya dipotong, ada di bypass dan sebagainya. Semuanya menggunakan metode ini karena Anda tahu sendiri betapa repotnya operasi pada orang yang super gemuk itu. Irisannya mungkin panjang 25-30 cm. Zaman dulu berdarah-darah, kemudian nanti waktu nutup banyak problemnya. Sekarang dengan menggunakan alat-alat laparoskopi hanya lubang-lubang kecil masuk ke dalam lubang perut. Operasi yang sama bisa kita lakukan dengan alat ini. Oke. Jadi yang saya highlight sebenarnya adalah tidak hanya operasi yang sederhana, tetapi bahkan yang sudah tingkatnya advance pun bisa ditangani dengan laparoskopi ini. Betul, betul. Sekarang hampir kita katakan border itu semakin berkurang dengan teknologi yang datang, misalnya dengan teknologi kamera yang begitu canggih. Karena dengan laparoskopi yang baru ini teknologinya high definition. Kemudian 3D, 3 dimensi. Itu yang membuat dokter bedah itu diberi mainan seolah-olah kalau dengan high definition dan 3 dimension, perasaan kita tuh operasi seperti kita ada di dalam rongga perut. Jadi sensenya lebih terasa. Jadi banyak pasien kadang-kadang menanyakan pada saya, dok, apakah lebih tidak teliti? Saya bilang sulit keliru. gitu. Misalkan kan, soalnya kan awalnya kan pegang langsung. Betul, pakai tangan langsung. Ada alatnya gini. Apakah mungkin lebih istilahnya kan kagok atau gimana? Betul. Ya itu hanya masalah adaptasi lah. Kita semua dokter bedah yang sudah terbiasa main dengan alat ini akan merasa lebih nyaman justru. Seperti saya sendiri, feeling saya justru lebih nyaman ketika saya operasi menggunakan alat ini karena waktunya jauh lebih singkat, kemudian lebih bersih, tidak terlalu berdarah-darah, dan apalagi kalau sudah pakai 3 dimensi tadi, 3D itu, feelingnya adalah kita ada di dalam rongga perut. Jadi seolah-olah kalau kita gunting itu seolah-olah kayak kita motong daunnya pohon gitu, seolah-olah kita tuh sedang di dalam, betul lah. Oke, jadi lebih nyaman ketika pelaksananya, bahkan lebih nyaman malah. Lebih nyaman, itu hanya masalah adaptasi saja lah. Jadi masalah adaptasi, kita sebagai dokter bedah, bagaimana adaptasi dengan teknologi baru ini. Kadang-kadang waktu sekolah, waktu training misalnya kita banyak operasi terbuka, feelingnya adalah feeling reality kan. Reality artinya memegang adalah memegang. Betul. Melihat adalah melihat dengan mata saya. Tapi dengan operasi bedah minimal itu melihat adalah melihat gambar. Memegang adalah memegang alat, bukan memegang organnya. Sehingga harus ada fase adaptasi bagaimana kita melakukan tugas yang sama tapi dengan bantuan alat sehingga seolah-olah melihat reality, seolah-olah memegang reality, padahal sebetulnya bukan. Yang kita lihat adalah gambar, yang kita pegang adalah alat operasi. Oke, ini itu hanya masalah adaptasi lah. Tapi teknologi ini sejauh ini sudah membuktikan pada kita semakin advance dan banyak hal yang dulu susah dikerjakan menjadi lebih mudah dengan alat ini. Justru lebih mudah ya? Ya, Anda bisa bayangkan dulu dengan mata kita tidak terlihat, dengan teknologi kamera ini sekarang menjadi terlihat. Jadi di dunia kedokteran pun banyak anatomi yang baru yang kita tahu setelah kita menggunakan alat ini. Karena dengan mata kita tidak terlihat, terlalu kecil. Dengan bantuan kamera yang di zoom, dibikin HD, dibikin 3D, semua jadi kelihatan. Oke. Jadi banyak sekali manfaatnya buat kita. Ini dokternya dokter Iwan ini jagoan ini sudah laparoskopi ini sudah. Terima kasih. Sudah jam terbang tinggi. Nah, tadi kan sedikit menyinggung ya dok tentang advantage atau keuntungan dari metode laparoskopi ini. Nah, sebenarnya untuk pasien sih dok, kan tadi untuk dokter mungkin untuk pihak bagian dokternya adalah lebih nyaman, lalu lebih cepat dan lain-lain. Kalau untuk pasien dok, sebenarnya apa keuntungan dari menjalani laparoskopi ini? Baik, iya. Sebetulnya semua teknologi, semua metode pengobatan tuh muaranya adalah pada pasien, bukan pada dokter. Kalau nanti ada ikutannya dokternya juga lebih nyaman, itu advantage yang berikutnya lah. Semua teknologi, semua metode itu dikembangkan untuk keuntungan pasien. Jadi pasien harus lebih dapat keuntungan dengan teknologi ini. Apa saja yang dapat dengan ini? Pertama adalah dari segi luka operasi.
namanya saja sudah bedah minimal invasif. Jadi kalau kita dulu buka perut lebar-lebar, lukanya 15-20 cm, sekarang tidak lagi. Lukanya sesuai dengan ukuran alat kita. Misalnya kamera ukurannya 1,2 cm, yaitu lukanya dia. Alat operasi kita ukurannya 5 mili, ya itu ukuran luka-lukanya 5 mili. Jadi lukanya jauh lebih kecil. Kalau luka lebih kecil akibatnya apa? Rasa nyeri pasca operasi jauh lebih minimal. Kemudian kalau dia nyerinya cepat sembuh, dia akan lebih cepat kembali ke hidup yang activity yang biasa, ya kerja, sport. Kemudian juga dari segi orang mungkin kalau perempuan lebih perhatian kosmetik misalnya. Ya, secara estetikanya. Dia akan dapat biasa wah buka perut serem kan. Sekarang hanya luka kecil-kecil saja yang akan pudar dalam waktu singkat. Ya, semua. Kemudian organ di dalam perutnya sendiri dengan metode operasi laparoskopi ini akan cepat pulih. Sehingga orang yang operasi seperti ini akan cepat. Pagi operasi, siang sudah minum, mungkin malam sudah makan, tergantung jenis operasinya. Jadi biasanya, akan cepat pulih. Dimana kalau dulu kan enggak puasa berhari-hari. Kalau gitu. kita mau operasi setelah operasi ya, kalau setelah operasi terutama di bagian pencernaan atau di bagian perut ini, recovery-nya ini kan butuh waktu dok biasa dulu. Katanya kan makan susah, terus harus nunggu buang gas dulu, dan itu butuh waktu. Sekarang karena laparoskopi ini justru lebih cepat, juga recovery-nya juga lebih cepat malah. Pasti. Gitu. Fungsi usus lebih cepat pulih dibanding dengan kita operasi terbuka, karena pada operasi terbuka itu tangannya dokter masuk ke dalam perut dan memegang usus. Ada gangguan dari luar berarti. Iya, menyingkirkan usus itu akan mengakibatkan fungsi saluran pencernaan, usus lambung, usus besar akan pulihnya lebih lambat. Dengan laparoskopi tangannya dokter tidak masuk ke dalam perut. Kita memakai alat-alat kecil dan kita memakai kerja ya di tempat yang ingin kita kerjakan, sehingga organ-organ di sekitarnya tidak terlalu terganggu. Berarti sudah sangat spesifik ya dok untuk laparoskopi ini. Kalau kita memang mau mengoperasi satu bagian, misalkan usus buntu lah kita bilangnya. Jadi yang memang tersentuh atau terutak-atik oleh dokter ini memang adalah fokus di posisinya usus buntu ini berarti ya? Betul. Dengan laparoskopik memang kita lebih target spesifik. Ya. Jadi, tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa melihat yang lain ya, tidak. Karena dengan kamera ini justru kita bisa putar dia. Kita mau lihat kemana, bisa lebih ngecek macam-macam. Itu yang sering ditanyakan oleh pasien. Apakah nantilah Anda kelihatan dokter? Ya, bayangannya kan masuknya cuma satu gitu aja ya dok. Ya. Cuma lihatnya cuma sini aja. Padahal sininya ada masalah. Ternyata enggak. Jadi justru kamera justru enak. Kita bisa putar dia 360 derajat, tergantung mau lihat kemana. Kalau operasi terbuka, kita iris di bagian bawah perut, ya yang kelihatan ya yang di bawah perut, bagian atas tidak bisa lihat kita. Kalau dengan kamera ya tinggal majuin, mundur, mau lihat kanan, kiri, tergantung kita mau lihat yang mana. Tapi waktu kerja kita spesifik, misalnya mau kerja di daerah usus buntu ya kita kerjanya di sana. Jadi ini juga menjawab beberapa kekhawatiran dari teman-teman di luar sana bahwa kok laparoskopi kan nanti miss nanti dokternya cuma lihat ini aja, nanti masalah sekitarnya nggak kelihatan. Enggak ternyata. Bahkan lebih dokter bisa punya keleluasan untuk melihat bagian-bagian lainnya tanpa mengorbankan efektivitas, lalu juga mungkin adalah efek sampingnya setelah operasi rongga perut atau pencernaan ini ya dok. Jadi kita bisa melihat bagian lain tanpa harus membuka lebih lebar. Kalau operasi terbuka kita harus membuka lebih lebar supaya bisa mencapai daerah yang ingin kita lihat. Kalau ini tidak perlu karena kameranya kan kecil, tinggal didorong aja mau kemana. Bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk kemana-mana, bisa diputar ke kiri, ke kanan, ke bawah, atas, tergantung kita maunya lihat apa. Jadi untuk dari bedah laparoskopi ini luar biasa sekali ya untuk baik pasien maupun dokter dalam melakukan operasi-operasi yang sebelumnya mungkin menyakitkan, lalu kurang nyaman, untuk recovery-nya butuh waktu lama. Ini sudah sangat-sangat dibantu oleh dengan metode laparoskopi ini, jadi lebih cepat, lebih nyaman. Juga mungkin terutama untuk perempuan-perempuan atau mungkin juga cowok-cowok mungkin dok, juga ada yang takut ada bekas luka yang besar, kosmetiknya lebih dapat. Secara estetika kosmetiknya juga dapat. Kalau boleh tahu dok, kasus tersulit dok dalam laparoskopi yang pernah dokter tangani apa dok? Kasus tersulit ya? Iya. Kasus tersulit memang saya banyak nangani yang ringan-ringan adalah usus buntu, batu empedu, kemudian hernia. Tapi yang banyak juga sekarang akhir ini kita tangani adalah kasus kanker,
khususnya adalah kanker usus besar, kolon dan rektum. Buat saya pribadi, kanker rektum yang bagian bawah itu yang paling susah buat kita, karena lokasinya sangat bawah sekali di dalam rongga panggul atau pelvis, mainnya sangat sempit kerjanya. Jadi butuh skill dan keterampilan yang bagus sekali, juga butuh kerjasama tim yang baik. Ya. Tapi kalau untuk bidang yang lain, misalnya sekarang banyak teman-teman saya yang lain juga mengerjakan untuk kanker pankreas. Itu operasi yang sangat sulit ya. Dengan cara open pun sudah sulit, dengan laparoskopik dia butuh skill yang jauh lebih hebat lagi. Tapi namun demikian di negara-negara maju banyak dokter yang mampu untuk melakukan itu dengan sangat baik dan sangat efisien. Ya karena teknologi membantu kita. Teknologinya membantu ya. sekali ya. Teknologi apa yang membantu kita? Selain teknologi kamera adalah teknologi memotong. Kalau dulu kita memotong kan berdarah-darah, harus jahit, harus apa. Sekarang ada alat yang tinggal masuk dia bisa motong dan bisa menghentikan perdarahan dalam waktu yang sama. Demikian pula memotong dan menyambung usus, pakai mesin semua sekarang. Jadi kenapa kok bisa semakin cepat dan bisa dikerjakan lubang kecil? Karena teknologi datang membantu kita. Motong usus sekarang ada alatnya, masukkan saja cepret 1-2 menit selesai. Nyambung juga sama, masukkan alatnya nyambung usus. Itu teknologi. Kalau kita jahit misalnya pakai tangan mungkin 15-20 menit, dengan alat ini mungkin 5 menit selesai motong nyambung. Itu teknologi memang datang pada kita ya. Terima kasih pada engineer-engineer yang sudah bekerja sama dengan dokter menemukan alat-alat baru ini sehingga operasi menjadi efisien, menjadi tidak terlalu menyakitkan, sehingga pasien lebih cepat pulih. Jadi juga memberikan rasa tenang kepada pasien yang menjalani operasi. Jadi awalnya yang mungkin bayangannya kan serem ya dok, operasi itu harus buka perut lebar dan lain-lain. Ini kita punya teknologi, terbantu sekali juga dengan teknologi. Betul. Di mana bedah ini terutama di bidang bedah ya dok. Bidang bedah ini kan kalau dulu kalau kita ngomong, kalau kita sudah ketemu dokter bedah, aduh. Deg-degan ya? Iya, deg-degan terus kan bayangannya aduh gimana. Ternyata terutama untuk bedah digestif atau bedah pencernaan rongga perut ini ada teknologi yang sangat-sangat membantu, tidak sakit, sakitnya minimal. Kalau kita ngomong tidak sakit nggak mungkin ya karena operasi. Sakit minimal, bekas juga minimal, tetapi manfaatnya sama dengan kita melakukan operasi normalnya. Operasi terbuka, ya. Itu apalagi sekarang ada operasi yang namanya endoluminal surgery. Endoluminal surgery lebih lagi dia operasi memakai alat endoskopi ke dalam saluran pencernaan. Perutnya tidak diutak-atik. Pada kasus-kasus tertentu kita lakukan. Jadi memotong, menjahit, semua dilakukan di dalam ususnya sendiri tanpa harus membuka rongga perut. Ya itu teknologi membantu kita. Memang luar biasa lah kemajuannya. Berarti ini kalau untuk misalkan nih teman-teman di luar sana ada yang waktu dengar podcast ini atau nonton podcast ini, kalau mau pakai metode ini dok, berarti di National Hospital bisa ya dok? Sangat-sangat tersedia. Di sini sudah tersedia segala macam peralatan dan kita sudah lakukan semua prosedur itu di rumah sakit ini. Ini sudah dokternya juga sudah kelihatan kan, sudah jagoan. Dokter Iwan ini jagoan laparoskopi, sudah gocek-gocek masuk-masuk sebelum waktu operasi ini sudah terlatih, sudah jam terbang tinggi. Nah, mungkin kalau pertanyaannya mungkin juga sudah sangat-sangat banyak sekali kita membahas tentang laparoskopi ini. Dari teman-teman juga mungkin ini memberikan pandangan baru juga untuk teman-teman. Kalau misalkan dok mau ketemu dokter, mau konsultasi, mau ada ngomong-ngomong soal kondisi praktek di National Hospital, kalau boleh tahu jadwalnya? Saya di National Hospital setiap hari Senin dan hari Sabtu. Senin sampai Sabtu. Ya, juga kadang-kadang ya ada teleconference juga. Oke. Oh, ada telekonsul berarti ya? Ada juga by WhatsApp lah. Memang kita harus akui teknologi ini membantu kita untuk lebih dekat dengan pasien ya. Semuanya tuh muaranya kepada pelayanan pasien. Lebih patient sentris jadinya. Semua sebetulnya semua tujuan dari kemajuan teknologi itu adalah patient sentris. Patient safety, patient comfort, dan juga jangan lupa harus juga efisien gitu. Untuk sebenarnya untuk satu kali bedah laparoskopi dok, umumnya itu butuh berapa waktu sih? Berapa lama sih dok? Tergantung. Case by case lain sekali. Misalnya contoh, untuk batu empedu saja bisa sangat bervariasi.
Batu empedu yang tanpa komplikasi, orangnya kurus, gampang sekali operasinya, menjadi cepat, 15-20 menit selesai. Kasusnya mudah, orangnya gemuk, 200 kilo. Itu menjadi sangat butuh waktu untuk kita untuk menyingkirkan lemak-lemaknya. Kasus lebih rumit lagi, kasus kanker misalnya, butuh waktu yang lebih lama. Jadi tidak bisa kita generalisir berapa menit, tapi case by case lah. Tapi untuk kasus-kasus ringan seperti batu empedu, usus buntu, hernia itu selalu di bawah rata-rata di bawah 1 jam. Oke, ya operasinya cepat ya, di bawah 1 jam ya. Biasanya kalau kita ngomong operasi ini, kalau terutama kita mungkin terpengaruh sinetron mungkin ya, itu kalau lihat orang operasi itu kan lama sekali, kayak orang keluarganya harus nunggu lama. Ini di bawah 1 jam, jadi mungkin sangat cepat. Jadi juga mungkin keluarga jadi tidak terlalu khawatir. Jadi ya mungkin itu kan di ruang operasinya nggak lama sekali seperti itu kan, biasanya kan menunggu kabar. Ya betul. Kita memang dengan bedah minimal invasif ini mengurangi waktu di kamar operasi dengan, kalau operasi terbuka itu kan kita harus membuka. Kalau membuka perut itu juga butuh waktu. Mungkin juga ada risiko nanti pendarahan menutupnya juga. lagi, ya membuka kan ada perdarahan. Nanti menutupnya juga butuh waktu. Kalau orang-orang yang kurus gampang, cepat sekali. Kalau orang yang sekarang kita tahu masyarakat kita banyak orang yang punya berat badan berlebih, itu butuh waktu buat kita. Membuka dan menutup perut itu butuh waktu sendiri. Nah dengan minimal invasif itu sudah di bypass. Membuka dan menutup perut, rongga perutnya sudah tidak ada lagi, karena kita tidak membuka, tidak menutup, kita dia cuma langsung menutup luka kecil itu aja. Betul, itu kan cuma sebentar aja. Jadi kita dapat banyak pengurangan waktu. Memang harus kita akui tidak semua kecepatan bisa dicapai begitu saja. Itu jam terbang. Pada awal-awal semua dokter akan pada awal-awal karirnya pasti operasi laparoskopik lebih lama dibanding operasi terbuka. Ini terutama untuk teman-teman yang lagi pendidikan dokter, yang ambilnya bedah atau mau ngambil bedah digestif, ini spoiler dulu dari dokter Iwan ini. Jadi memang butuh latihan. Adaptasi. Learning curve, kalau istilah kita learning curve. Ya. Awal-awalnya pasti lebih lama, tapi kita harus sabar, fokus, tetap sana, jangan putus asa. Lakukan yang terbaik, yang penting safe buat pasien. Tidak apa-apa lama. Nanti dengan berlalunya waktu, kalau Anda sudah operasi ratusan apalagi ribuan, Anda seperti main-main PlayStation. Sudah alatnya ini bisa dibilang seperti sudah bagian tubuhnya. Ya, karena feelingnya sudah dapat, sama seperti kita berkendaraan naik mobil kan. Saat Anda belajar naik mobil, butuh waktu yang lama untuk adaptasi. Tapi kalau Anda naik mobil setiap hari, Anda naik mobil sudah semuanya refleks, lancar ya. Itu lancar begitu. Ini sama lah operasi juga begitu. Ini ada sedikit siraman hidayah kepada teman-teman di luar sana yang kebetulan punya pemikiran untuk menjadi dokter, terutama masuk ke bidang spesialis bedah dan untuk lebih subspesialnya adalah bedah digestif. Jadi kita juga sebagai dokter berarti harus sangat peka terhadap teknologi juga. Betul. Jadi karena suka tidak suka, teknologi akan jalan terus. Kalau kita tidak ikut dengan teknologi, Anda akan tertinggal. Dan itu artinya apa? Kita akan ditinggalkan oleh pasien. Karena pasien sekarang sangat melek teknologi sekarang. Dia akan melihat YouTube, melihat berita apa saja di internet, dan dia tahu tentang teknologi ini. Itu yang saya alami. Dia menanyakan pada saya, dokter bisa nggak operasi seperti ini? Dan pasien ditantang ya sama pasiennya. Pasien sekarang tuh melek sekali. Dia akan menyebutkan nama-nama operasi, nama-nama alat pada kita. Dan kita harus menjelaskan pada mereka. Tidak selalu harus kita turutin, tapi kita harus bisa menjelaskan bahwa opsi-opsi ini ada. Nah, tinggal Anda bisa atau tidak. Kalau opsi ini ada dan kita tidak bisa, itu menjadi problem. Dia mencari orang yang bisa mengerjakan. Itu menjadi problemnya buat kita. Jadi itu tantangan buat kita, terutama buat kita di Indonesia. Bahwa kita tertinggal begitu jauh dengan negara-negara lain, ya kita harus kejar. Karena pada hakikatnya setiap orang pasti bisa mengerjakan ini. Kalau Anda mau belajar, mau adaptasi dengan teknologi, Anda pasti bisa. Apalagi orang Indonesia tuh sebenarnya orang gifted, orang Indonesia tuh. Banyak sekali Anda lihat seniman-seniman Indonesia itu. Banyak mereka lahir gifted. Apalagi kalau udah gifted dikasih tempat belajar yang baik, itu menjadi orang yang lebih bagus lagi. Oke. Ya, jadi juga mungkin tadi sedikit selingan bahwa dalam dunia kedokteran pun
kita perlu peka. Dan yang satu yang terutama tadi mungkin meng-highlight sedikit dari Dr. Iwan adalah bagaimana kita harus selalu patient centris atau berpusat pada pasien, di mana pasien harus nyaman, efektif bagi pasien. Kalau bisa sebanyak mungkin keuntungan bagi pasien dan menjaga keselamatan pasien ini, itu yang harus dilakukan. Pasti, iya. Ini kalau diteruskan dok, ini mungkin kita sampai nanti malam dok. Jadi satu acara sendiri, nanti kita bisa punya sesi di TV nanti. Wow, baik, saya tunggu itu nanti. 1 jam gitu ya, nanti satu sesi ini. Nah, sebelumnya saya terima kasih sekali dengan Dr. Iwan ini, sangat insightful juga, banyak selain juga tentang laparoskopinya ini banyak juga mungkin pandangan-pandangan baru, lalu untuk juga informasi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini di luar sana. Terima kasih sekali Dr. Iwan sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Ini Dr. Iwan ini juga posisinya kejar praktek ini. Enggak apa-apa lah. Banyak yang aja menunggu. Santai-santai aja. Ini banyak yang mencari ini dokternya ini pasti. Terima kasih. Ya, jadi mungkin untuk sekarang sekian dulu bincang-bincang hari ini dengan Dr. Iwan tentang bedah laparoskopi dan membahas lebih dalam tentang bedah laparoskopi. Jangan lupa kita juga sudah punya episode sebelumnya. Stay tune, jangan lupa kita akan selalu upload untuk episode ini di Anchor, Spotify dan YouTube. Jadi kalau mau diakses semua episodenya kita lengkap di sana. Kita akan selalu update episode terbaru di hari Rabu sore. Jadi kalau kalian menunggu bisa langsung cus ke Anchor, Spotify dan YouTube kita. Oke dok, mungkin disapa. Selamat sore dan selamat sore.